pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memiliki resolusi untuk tahun 2025. Salah satunya adalah membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan selama 2024. Salah satu yang paling signifikan adalah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Ijes dan kawan-kawan tercatat telah memainkan 6 laga grup C sepanjang 2024. Hasilnya, Garuda untuk sementara menduduki urutan ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Di atas kertas, timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke putaran keempat atau bahkan melaju langsung ke Piala Dunia 2026. Hal itu bisa terwujud andai mampu meraih hasil positif dalam 4 laga terakhir grup C yang akan digelar sepanjang tahun ini. Shin Tae-yong pun menyampaikan harapannya untuk tahun 2025 melalui media sosial. Membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah salah satu yang paling diharapkan. Selamat tahun baru semuanya. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup. Tulis Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian 5 hari selanjutnya berjumpa dengan Bahrain di SUGBK, Senayan, Jakarta. Pada 5 Juni 2025, timnas Indonesia akan menjamu Cina. Lalu, di laga pamungkas grup C, pasukan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Jepang. Elkan Baggett, salah satu bek andalan timnas Indonesia yang kini bermain untuk Blackpool FC, dipastikan telah pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen di beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa pemain muda berbakat tersebut sudah kembali berlatih penuh bersama tim dan siap diturunkan dalam laga melawan Birmingham City. Dalam sesi wawancara terbaru, Bruce menyampaikan bahwa Baggett menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama masa pemulihan. Menurut Bruce, Elkan telah berpartisipasi penuh dalam sesi latihan dan siap kembali merumput. Keputusan untuk memasukkan Baggett dalam skuad pertandingan menunjukkan kepercayaan besar yang dimiliki Bruce terhadap bek asal Indonesia tersebut. Baggett, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam lini pertahanan Blackpool. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menghadapi serangan Birmingham City yang dikenal agresif. Selain itu, laga ini juga menjadi peluang bagi Baggett untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen cukup lama. Baggett sendiri dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Kepindahannya ke Eropa dan kesuksesannya menembus tim utama Blackpool menunjukkan potensinya untuk bersaing di level tinggi. Para pendukung Blackpool dan penggemar sepak bola Indonesia tentunya menantikan momen comeback sang bek muda ini di laga melawan Birmingham City. Pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus peluang bagi Baggett untuk kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya di lapangan hijau. Pemain keturunan Indonesia Grade A, Ian Maatsen, harus mengubur mimpinya mentas di Euro 2024 usai dicoret dari skuad timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Kondisi ini membuat bek berusia 22 tahun tersebut kembali gagal memperkuat tim senior Belanda. Padahal Maatsen selalu menjadi bagian utama di timnas kelompok umur Belanda. Usia Maatsen memang masih sangat muda, tapi kegagalan mentas di ajang sebesar Euro 2024 membuatnya kian dikejar usia untuk bisa merasakan turnamen tersebut. Hal ini bisa saja menjadi kesempatan buat PSSI untuk mendekati Ian Maatsen agar sang pemain mau dinaturalisasi menjadi WNI. Maatsen yang memiliki keturunan dari ibunya yang berdarah Jawa, saat ini masih berusia 22 tahun. Dia jelas akan jadi tambahan besar bagi lini belakang Garuda andai mau dinaturalisasi. Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Maatsen memiliki darah Indonesia, tepatnya berdarah Jawa Suriname. Kevin Dix unggah postingan spesial di detik-detik pergantian tahun dari 2024 menuju 2025.
Postingan itu ia unggah pada laman Instastory akun miliknya. Pada postingan itu, Kevin Dix mengunggah ulang foto-foto hasil jepretan fotografer Gaston Sherman. Salah satu jepretan itu tunjukkan wajah-wajah supporter merah putih saat mendukung Kevin Dix membela timnas Indonesia. Kevin Dix pada postingan tersebut juga menambahkan emot hati dan bendera merah putih yang jika diartikan cinta Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu mencatatkan debut bersama timnas Indonesia saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 15 November 2024. Sayang di laga debut itu pasukan Garuda dicukur 4 gol tanpa balas. Kevin Dix sendiri saat ini tengah dirumorkan akan hengkang dari FC Copenhagen. Ia disebut-sebut akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Namun rupanya rumor ini menimbulkan masalah baru. Hal ini lantaran Kevin Dix buka suara bahwa ia sebenarnya tidak ingin pindah dari FC Copenhagen. Sorotan tertuju pada Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, yang dituding seolah-olah mengusir Kevin Dix. Media Australia News ketakutan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Mereka gemetar karena bek andalan Harry Souttar absen karena cedera. Souttar cedera tendon Achilles saat membela Sheffield United kontra Burnley dalam lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Akibatnya bek tangguh Australia itu diperkirakan harus menepi sangat lama, yakni 12 bulan. Itu artinya Souttar tidak akan memperkuat Australia di 4 laga sisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling dekat, Socceroos bakal menjamu timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Media Australia News, ketar-ketir absennya bek berpostur jangkung itu akan menjadi malapetaka ketika menghadapi skuad Garuda. Sebab, Socceroos terancam gagal lolos otomatis jika kalah dari timnas Indonesia, mengingat persaingan ketat yang ada di grup C saat ini. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang. Tulis News. Australia masih menyisakan 4 laga yang berat. Selain melawan timnas Indonesia, mereka masih akan menantang China, Arab Saudi, dan Jepang. Meski duduk di urutan 2 dengan koleksi 7 poin, posisinya masih sangat mudah digeser. Sebab timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China mengikuti di bawahnya dengan mengemas 6 poin. Jika Australia keok dari skuad Garuda di bulan Maret mendatang, otomatis posisinya akan turun dan kans untuk lolos otomatis semakin mengecil. Jairo Ridwald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Ridwald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Ridwald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, The Golden Zonen dibawanya juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Selain itu, Ridwald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Ridwald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Ridwald, kata Yusa. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Laar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Ridwald akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Ridwald juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia.